warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Perkenalkan saya Nunung Lestari dari 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Salih. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlunya pengembangan diri untuk memasuki dunia kerja. Baik, sebelum memasuki topik pembahasan, kita kedatangan tamu yaitu Bu Junipa SPD MPD. Halo Bu Junipa. Halo juga. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Saleh yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan beliau bukan termasuk orang yang pandai, bahkan pernah jadi rank 1 dari belakang ya Bu. Iya, sekolah SD dulu. Tapi beliau ini punya rasa ingin mengembangkan diri hingga beliau pernah berjalan 5 kilo untuk sekolah di SMP ya Bu. Oke, kita akan berbincang-bincang tentang pengembangan diri untuk memasuki dunia kerja. Sebelumnya nih Bu, apa sih pengembangan diri itu? Pengembangan diri menurutku adalah meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi menggali potensi, kemudian dipupuk, dilatih agar potensi kita menjadi lebih baik sebelumnya. Terus mengapa pengembangan diri itu penting untuk memasuki dunia kerja? Sangat penting. Kenapa ya? Seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi itu akan merubah semua aspek kehidupan. Kalau kita nggak mengembangkan diri, nggak mengembangkan potensi, nggak merubah potensi yang ada di diri kita untuk mengikuti perkembangan zaman, ya kita akan ketinggalan. Kita nggak bisa hidup sesuai dengan tuntutan zaman. Nah Bu, banyak anak SMA Negeri 1 Saleh itu yang sebenarnya ingin mengembangkan dirinya, tapi mereka ini bingung bagaimana cara mengembangkan diri tersebut. Sebenarnya ini hal yang dianggap mudah juga mudah, dianggap sulit juga agak sulit sih. Yang penting kita tahu aja caranya bagaimana. Yang pertama adalah mengenali diri kita sendiri. Banyak orang yang mudah menilai orang lain, tapi kadang-kadang sulit menilai diri sendiri. Betul. Sama juga seperti saat kita ingin tahu potensi diri kita itu apa, toh kita introspeksi diri. Jadi yang pertama kali harus mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Ya, yang perlu digali, yang perlu dikembangkan adalah kelebihan itu tadi. Untuk lanjut mengembangkan potensi diri setelah mengenali kelebihan kita adalah kita belajar dengan sepenuh hati. Yang tentunya belajar lebih ke kelebihan kita tadi ya. Iya, jadi berbasis kelebihan, kekuatan. Jadi kita tidak berkutik dengan kelemahan, tapi kita berorientasi dengan kelebihan. Kekuatan kita apa, itu yang perlu kita tingkatkan, kita perlu tekuni, belajar dengan sepenuh hati. Sehingga nanti potensi kita bisa meningkat. Kemudian yang ketiga ada lagi selain belajar, tadi mengenali belajar adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kualitas diri, memperluas relasi, karena banyak terjadi orang pintar tapi tidak bisa membangun relasi dengan orang lain. Ini juga sulit untuk memasuki dunia kerja. Jadi selain pintar, selain potensinya dikembangkan, juga harus bisa berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun relasi dengan orang lain. Ada lagi yaitu berani mencoba, berani keluar dari zona nyaman. Sudah di rumah dapat uang dari uang saku dari orang tua, akhirnya malas untuk keluar mencoba sesuatu yang sudah dibayangkan bahwa itu tidak enak di rumah. Nah, orang-orang seperti ini sulit untuk berarti mereka ini stuck di zona nyamannya sendiri. Iya, jadi harus berani berkembang. Pandai tapi tidak mampu untuk mencoba, ya sulit juga untuk memasuki dunia kerja. Dan orang nggak bisa berkembang itu kadang karena mereka ini nggak ada niatan untuk berkembang. Selain itu, tingkatkan minat baca atau literasi. Kalau sekarang mungkin baca itu bisa dengan tidak hanya sekedar membaca, bisa mendengar, bisa melihat video ya. Yang penting bisa menambah pengetahuan. Kita ada semangat untuk selalu menambah pengetahuan, menambah ilmu, tidak lelah. Atau biasanya sekarang kita kenal adalah pembelajar sepanjang hayat.
Jadi tidak ada istilah saya sudah pinter, saya tidak akan menambah pengetahuan. Orang-orang seperti ini nggak akan maju, nggak akan bisa mengembangkan diri, karena pengembangan diri itu selalu berkembang, selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Mungkin Bapak Ibu guru sudah merasa menguasai ilmu dulu waktu kuliah sudah paling pintar mungkin di sekolah ya. Tapi begitu sekarang bisa jadi lebih pintar dari anak didiknya, karena didiknya mengikuti perkembangan zaman, menguasai teknologi. Makanya Bapak Ibu guru juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi harus selalu meningkatkan minat literasi untuk menambah pengetahuan. Selain itu juga ada istilah, kalau karena orientasinya pengembangan diri ini adalah untuk dunia kerja ya, kita harus punya dedikasi dan loyalitas. Contohnya itu seperti apa ya? Apapun yang kita kerjakan harus maksimal, harus benar-benar apa ya, maksimal dalam artian tidak harus sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Maksimal artinya di sini sesuai dengan kegiatan kekuatan kita itu secara maksimal. Apapun yang kita kerjakan, tidak hanya main-main. Jadi tidak ada istilah main-main. Main-main itu hanya untuk orang malas, dan orang-orang seperti ini tidak dibutuhkan di dunia kerja. Gitu ya. Jadi kalau poin-poin itu bisa dipahami, mungkin anak akan lebih mudah untuk mengembangkan diri. Baik, jadi kan kita ini udah kelas 3 ya. Nah sebentar lagi kita akan terjun ke dunia masyarakat yang sebenarnya. Dan pastinya kita butuh yang namanya persiapan, dan apa saja yang harus kita siapkan untuk memasuki dunia kerja tersebut. Yang pertama tadi ya, sudah mempersiapkan ilmu pengetahuan, segala potensi kita dikembangkan, dipupuk biar kita tidak satu kemampuan saja, semua potensi yang kita punya kita harus kenali, kemudian kita kembangkan. Karena dalam hidup itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Semisal saya ingin menjadi polisi, tapi ternyata kita nggak diterima di polisi, maka kita bisa mencari alternatif potensi kita untuk dikembangkan. Jadi semua potensi dikembangkan. Setelah potensi dikembangkan, setelah lulus SMA kamu harus punya 2 pilihan, atau lulus kuliah nantilah kita tentukan 2 pilihan, pilih salah satu. Misalnya kita mau cari pekerjaan, maka yang kita kembangkan lagi dari potensi kita yang sudah ada ini, kita persiapkan ke dunia kerja yang ingin kita tuju. Misalnya kalau saya mau kerja di Rembang itu perusahaan yang ada adalah perusahaan sepatu, pabrik tas. Potensi yang dibutuhkan di sana apa? Menjahit misalnya. Nah, kita meningkatkan potensi kita di situ untuk mempersiapkan melamar kerja. Tapi kalau pilihan kita adalah saya tidak mau melamar, saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan sendiri misalnya. Yang kita gali dari potensi kita juga yang orientasinya ke sana, menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya saya punya hobi membuat kue lah. Oke, tingkatkan potensi di bidang itu, membuat kue, karena saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan, mendirikan pabrik roti misalnya. Nah, tingkatkan potensi di situ. Jadi kita benar-benar terarah dengan apa yang ingin kita capai. Jangan gelambiar istilahnya ya. Kita harus fokus pilihan kita mau kemana. Seusia kalian sudah harus punya pilihan. Harus sudah punya planning. Iya, harus punya target yang harus kita capai dengan kurun waktu tertentu. Terus SMA saya mau kuliah, persiapkan untuk masuk kuliah. Lalu SMA saya mau kerja di mana? Harus tahu, persiapkan untuk masuk ke situ. Mau usaha apa? Persiapkan ke situ. Itu yang kedua. Yang kedua adalah kontrol emosi dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang kuat, gigih, tangguh. Iya, tangguh. Kenapa kok itu perlu? Bukan saya sudah pinter, saya sudah terampil. Itu sangat diperlukan. Kenapa? Saya contohkan begini. Kita mau jalan ke toko Indomaret dengan jarak 10 kilo misalnya. Ada orang yang mampu berjalan cepat ke sana. Dalam waktu 20 menit sampai misalnya. Cepat kan? Cepat kan? Kita anggap orang itu pinter. Tapi kalau dia nggak tangguh, di jalan apa orang jatuh. Dia sudah nggak mampu bangkit, ya udah nggak akan sampai. Secepat apapun dia berjalan, kalau sudah jatuh nggak bisa bangun, sampai nggak? Tidak. Orangnya berarti ini mudah menyerah ya. Itu jadi sepinter apapun potensinya,
harus butuh kuat. Begitu pula sebaliknya, mungkin jalannya agak lambat, setengah jam lah dia sampai ke toko itu, tapi dia punya kemampuan yang kuat, punya hati yang kuat, gigih, dia jalan pelan-pelan, ada hantaman dia jatuh, tapi dia mampu bangkit lagi, jalan pelan-pelan lagi, jatuh lagi, mampu bangkit lagi, jalan pelan-pelan lagi. Dan fokus sama apa yang mereka tuju ya. Fokus, kuat, gigih, tangguh. Nah, selain pintar, potensi tinggi harus punya rasa gigih. Baik. Kalau kemarin itu saya kan pulang sekolah nih Bu. Pulang sekolah itu saya naik motor. Naik motor itu saya sambil mikir, ternyata orang pintar itu kalau menurut saya ada dua. Yang pertama itu orang pintar karena memang dia keturunannya pintar. Kalau yang kedua itu mereka pintar karena mereka ini bisa dan mau. Mereka bisa itu karena mereka mau belajar, mau ini, akhirnya mereka bisa dan mereka pintar meskipun dari latar belakang dan mereka tidak punya keturunan pintar. Kalau menurut Bu Jun, orang pintar itu yang bagaimana? Orang pintar itu hanya satu, orang yang mau pintar. Walaupun cerdas, berasal dari keluarga yang jenius, kalau dia nggak mau pintar, dia juga nggak akan jadi orang pintar. Betul ya. Karena dia nggak berusaha untuk jadi pintar. Bener. Walaupun cerdas kan harus usaha juga, usaha baca, usaha belajar. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa pintar. Jadi menurut Bu Jun hanya satu, siapa orang pintar? Orang yang mau pintar. Belajar. Siapa orang yang sukses? Orang yang mau sukses. Artinya dengan mengembangkan diri untuk menjadi sukses, untuk menjadi pintar. Berarti banyak juga kadang itu orang mau pengen ini tapi mereka tidak mau gerak gitu Bu. Iya, nggak ada istilah banyak orang miskin berhasil, banyak orang ganteng berhasil, banyak orang jelek juga berhasil, tapi belum ada orang malas berhasil. Berarti sukses itu tidak memandang fisik, tidak memandang rupa. Hanya siapa tahu orang yang sukses, orang yang mau sukses. Dan mereka yang mau berusaha ya Bu ya. Mau sukses. Justru karena mau sukses itulah dia berusaha. Kalau nggak mau sukses dia nggak akan mau berusaha. Kuncinya mau. Mau apa kamu? Mau sukses ya bisa sukses. Mau pintar ya ya bisa pintar karena orang yang mau pasti berusaha. Mau pasti bisa. Nggak berusaha Bu, ya nggak mau berarti. Kadang itu malas, terus kalau mereka mau, terus mereka niat pengen ini, pengen punya impian ini, akhirnya mereka gerak. Iya, karena mau kan. Iya Bu. Biasanya kalau didorong rasa mau, semua nggak ada namanya rintangan. Kamu seperti kamu mau berjumpa dengan seseorang yang istimewa, mau kan? Hujan turun ya tetap jalan, ketemu. Tapi kadang kalau disuruh kayak belajar atau membaca apa itu kadang banyak yang malas dan gini-gini. Nah itu nggak akan jadi orang berhasil kalau dia malas. Kuncinya adalah mau dan malas, bedanya. Mau jadi orang berhasil ya berhasil, malas jadi orang berhasil ya akan jadi. Jangan sampai istilah malas. Kalau pengen jadi orang sukses jangan. Baik, terima kasih atas obrolannya Bu Jun ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman, bagi penonton yang menonton ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.